Baik, halo semuanya, perkenalkan saya David Gordianus dengan NIM D11 2020 0309 dari Fakultas Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, yakni mahasiswa promosi kesehatan 2020 dari Universitas Dianuswantoro. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang rokok elektrik, karena kita sering dengar yakni vape. Nah, apa sih itu rokok elektronik? Bagaimana sih kita tahu jenis-jenis rokok elektronik? Yuk kita bahas dengan seksama. Nah, di sini saya yakin setiap kita pasti sudah kenal yang namanya rokok elektrik atau vape ini karena sudah beredar di mana-mana dan rata-rata penggunanya ialah anak muda. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya rokok elektronik yang sering kita jumpai. Adapun beberapa definisi yang akan saya berikan yakni menurut WHO, rokok elektronik atau Electronic Nicotine Delivery System atau ENDS, yakni rokok elektronik diciptakan dengan rancangan memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunanya, sehingga rokok elektronik menjadi pengganti rokok yang populer. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektronik tersebut umumnya mengandung nikotin, zat kimia, serta perasa atau flavor yang bersifat toksik atau racun. Oke, di sini sebetulnya rokok elektronik ini sudah berkembang pesat ya dari 2003 sampai hari ini dan di sini saya akan menyebutkan rokok elektronik atau vape-vape yang sudah beredar di Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya mod. Nah, mod ini memiliki desain yang lebih besar sesuai dengan digambar, dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Jadi, para pengguna dapat mengatur watt, suhu, kemudian preferensi lainnya ini bisa diatur nih di jenis yang ini. Dan di sini juga cocok bagi mereka yang ingin lebih banyak kontrol atas vaping-nya gitu ya. Kemudian ada pun vape yang pen. Nah, vape pen ini seperti apa? Seperti ini ya. Vape pen ini adalah pilihan populer bagi pemula karena ukurannya sangat ramping atau ringkas dan penggunanya bisa mengonsumsinya lebih mudah tentunya. Adapun biasanya terdiri dari baterai yang terintegrasi dan tank kecil. Jadi ini bisa dibawa ke sehari-harian di penggunanya gitu. Entah dia bekerja ataupun melakukan sesuatu, bisa dibawa kemana-mana. Adapun yang POS system ini, nah POS system ini adalah vape yang sangat portable dan mudah digunakan, dan juga di sini terdiri dari pot yang bisa diisi ulang dan baterai yang sudah terintegrasi. Jadi ini cocok bagi mereka yang ingin kenyamanan dan mobilitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir di sini adalah AIO atau kita bisa bilang all in one, semuanya di sini ada. Jadi ini adalah eee, gabungan dari vape pot dan vape yang mod. Jadi cocok untuk bagi mereka itu yang gampang bosenan gitu ya, untuk konsumsi vape-nya dan di sini pas nih bagi mereka yang pengen punya variasi gitu ya. Nah, vape AIO atau all in one ini sangat cocok untuk mereka. Lantas kemudian apakah rokok elektronik ini memiliki manfaat gitu saat dikonsumsi gitu? Apa iya rokok elektronik punya manfaat? Nah, berikut ini kita bersama kita lihat. Nah, yang pertama ini kelebihan rokok elektronik ini mengeluarkan uap. Jadi secara kasat mata, vape juga mengeluarkan asap seperti rokok yang biasa kita kenal rokok konvensional, bahkan lebih banyak gitu asapnya daripada yang rokok konvensional gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena salah vape ini itu ialah tidak mengeluarkan asap sebetulnya, tetapi mengeluarkan uap. Uap dari mana? Kandungan uap yang dikeluarkan oleh vape ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan kandungan asap rokok yang berbahaya. Uap ini dihasilkan oleh pembakaran yang ada di dalam vape ini. Kemudian dia bilang di sini ada yang namanya hemat biaya. Nah, hemat biaya, vape ini memang dijual dengan harga yang mahal, tentunya mesinnya ini yang cukup mahal.
Artinya di awal kita, untuk membeli vape ini, kita harus mengeluarkan uang yang banyak gitu, uang yang mahal gitu. Setelah itu, eee, kita, kita bisa, isi ulang cairannya gitu kan. Kita bisa isi ulang cairannya dengan, yang berbagai macam jenis gitu. Jadi perkiraan vape ini jauh lebih hemat 25% dibandingkan jikalau kita menghabiskan rokok konvensional yang satu bungkus itu satu hari. Jadi, para pengguna bisa memilih isian liquid yang diinginkan agar lebih hemat biaya lagi. Kemudian di sini dia bilang lebih sehat. Nah, kenapa kita bisa lebih sehat? Percaya atau enggak, semuanya, orang-orang yang beralih ke vape akan lebih sehat dibandingkan yang tetap menggunakan rokok tembakau. Jadi ada sebuah survei, yang dilakukan mengatakan 75% hasil responden lebih sehat yang menggunakan rokok elektronik. Dan yang terakhir memang rokok elektronik ini, eee, sangat mengikuti perkembangan zaman. Jadi kelebihan, selanjutnya dari vape ini ialah mengikuti perkembangan zaman yang kita tahu ya, gaya hidup yang bisa kita sesuai nih, yang sesuai dengan tren-tren gitu ya. Jadi vape ini merupakan rokok elektronik yang semakin canggih dan nggak perlu, apa ya, nggak perlu bingung nih untuk memilih, produk yang terbaik gitu, karena semakin lama vape ini akan mengikuti perkembangan zaman penggunanya gitu. Nah, kita tahu manfaatnya. Sekarang kita mau lihat nih, apa sih bahaya rokok elektrik ini? Nah, rokok elektronik ini juga bukan hanya cuma enak-enak aja nih, tetapi juga ada bahaya yang tentunya harus diperhatikan supaya bagi para pengguna yang sudah nih menggunakan rokok elektronik ini bisa menggunakan secara proporsional sesuai dengan porsinya. Nah, yang pertama ada memicu kanker. Nah, tentu saja rokok elektronik ini bisa memicu kanker karena asap rokok elektrik ini itu mengandung nikotin. Nikotin ini gimana? Jadi nikotin itu dia itu adiksi dan bisa memunculkan ketagihan gitu. Bahkan karsinogen lain yang justru tidak, ada pada rokok tembakau, yang nggak ada pada rokok konvensional, bahan karsinogen menyebabkan kanker lain, yakni apa aja bahannya itu ada yang propilen glikol, gliserol, formaldehyde, nitrosamin, dan lain-lain. Jadi ini bisa menyebabkan tumor paru dan kanker paru. Kemudian yang kedua, kesehatan jantung dapat terganggu. Nah, rokok elektronik ini berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah tentunya. Jadi, rokok elektronik berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan melalui paparan pada second hand ataupun third hand yang smoker. Jadi bisa jadi, eee, dari orang lain, bukan dari diri sendiri, karena asapnya juga bisa membuat, kesehatan jantung terganggu. Dan berbagai studi sudah menunjukkan efek buruk pada kesehatan terutama efek akut. Jadi meski, efek jangka panjang masih perlu penelitian jangka panjang. Jadi memang ini, perlu lebih penelitian lagi tentang kesehatan jantung bagi mereka yang sudah menggunakan vape. Adapun di sini adalah kesehatan tentunya yang tidak bisa dihindarkan adalah masalah kesehatan paru. Nah, di penelitian-penelitian laboratorium menunjukkan dampak rokok pada sistem, paru dan pernapasan seperti yang pertama, ada meningkatkan peradangan atau inflamasi. Kedua ada kerusakan epitel, yang ketiga ada kerusakan sel, yang keempat menurunkan sistem imunitas, lokal paru dan saluran napas, dan yang kelima peningkatan hipersensitif saluran nafas. Yang terakhir tentunya adalah infeksi peradangan. Nah, infeksi peradangan atau pajanan terhadap utama rokok elektronik yaitu e-liquid propylene glycol yang tadi sudah saya sebutkan dapat menyebabkan iritasi pada mukosa, saluran napas atas dan bawah. Selain itu bahan bahan perisai yang, untuk dikonsumsi, flavoring-nya itu yang berbahan kimia ini dapat di dalam rokok dan mengandung diacetyl yang dapat menyebabkan terjadinya respiratory injury. Jadi sebetulnya sudah ada 3 laporan yang menunjukkan terjadinya bronkiolitis subakut
yakni ada di dada pleuritik dengan efusi pleura bilateral, serta pneumonitis hipersensitif akut akibat pengguna rokok elektronik. Nah, itu dia bahaya rokok elektrik jikalau kita tidak menggunakannya secara bijak atau kita menggunakannya terlalu berlebihan gitu. Nah, menurut Rudiger Kretsch ini ialah ketua atau direktur promosi kesehatan dari Badan Kesehatan Dunia atau kita kenal dengan WHO. Nah, beliau mengatakan bahwa rokok elektrik di sini menyasar pada anak-anak melalui media sosial dan influencer dengan setidaknya 16.000 rasa tentunya. Wow, banyak sekali ya. Beberapa produk bahkan menggunakan karakter kartun dan didesain yang ramping untuk menarik minat anak muda. Jadi, ketika para penjual ini sudah tahu bahwa para pengguna atau yang menggunakan rokok elektronik ini adalah anak-anak, mereka mengubah, eee, pasarannya, mengubah marketingnya dengan cara menurut, Rudiger ini ialah dengan menggunakan karakter kartun dan desain yang ramping untuk bisa menarik minat anak muda. Nah, Rudiger juga mengatakan bahwa, eee, penggunaan rokok elektrik pada anak-anak yang berusia 13 hingga 15 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan orang dewasa di seluruh wilayah WHO. Jadi WHO mendesak pemerintah seluruh dunia untuk mengontrol secara ketat dan melarang penggunaan rokok elektronik aneka rasa di masing-masing negara. Nah, jadi, sungguh berbahaya sebetulnya rokok elektronik ini. Adapun berita terakhir bahwa rokok elektronik ini, mau dilarang gitu peredarannya oleh WHO. Nanti teman-teman bisa melihat, beritanya di Google ataupun di website berita masing-masing. Nah, di sini saya mau menunjukkan beberapa korban vape yang, eee, mereka terkena dampak buruk vape gitu. Nah, di sini ada salah satu foto ronsen satu pasien laki-laki 17 tahun. Jika kita lihat saat masuk dia ini paru-parunya masih berfungsi normal, tidak ada yang aneh, tapi pada saat dia, 12 jam kemudian saat dia, mengonsumsi vape, nah seperti ini paru-parunya sudah dipenuhi dengan asap ya. Nah, kejadian ini ada di Illinois, ada di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu pasien laki-laki berumur 17 tahun. Dan selanjutnya di sini ada seorang wanita muda, di sini bernama Simah. Nah, Simah Herman ini sudah 18 tahun, dia harus berjuang untuk hidupnya. 2 minggu yang lalu, selama 2 minggu maksud saya, setelah paru-parunya rusak dan tidak bisa lagi bernafas sendiri gitu. Jadi dia butuh ventilator. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia, menggunakan rokok elektronik atau vape gitu, sudah 2 minggu. Kejadian itu dan akhirnya paru-parunya gagal, dia harus menggunakan ventilator seperti pada di gambar yang bisa, presentan lihat. Kemudian karena dia sudah tahu, sudah merasakan, bahayanya, akhirnya dia mau, eee, memperingatkan orang-orang tentang bahaya rokok elektronik. Dia sudah 48 jam paru-parunya rusak sehingga dia harus pasang ventilator katanya. Jadi dan dia bilang di sini adalah ini semua karena vaping. Vaping diiklankan sebagai alternatif merokok yang lebih sehat dan itu salah kata dia. Nah, di sini saya sudah, memberikan, data dari Gatsby 2021. Jadi sini adalah prevalensi, pengguna rokok, eee, kemudian masih ada yang menggunakan rokok dan, yang menggunakan rokok elektronik dari 2011 ke 2021. Jikalau kita lihat yang warna biru ini adalah 2011 dengan, eee, penggunaan, tobacco yang sekarang ini semua overall atau kita bisa bilang di sini ada, 36,1 dan di 2021 menurun. Kemudian pada pria, di sini pria, di 2011 naik, turunnya ada 2021. Begitu pula juga dengan perempuan 4,5% dan 3,3%-nya turun dari 2011 ke 2021. Yang kita bisa lihat di sini adalah
penggunaan rokok elektronik ya yang sedang, dipakai sekarang ini gitu, meningkat 10%, meningkat 10 kali gitu. Jadi kalau kita lihat di sini overall, dari 0,3 ke 3 itu sudah naik 10, 0,5 ke 5,8 itu naiknya juga 10 ke atas, dan yang terakhir 0,0 ke 0,3. Jadi memang perlu diperhatikan, penggunaan rokok elektronik yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut di sini juga saya mendapatkan data, jadi exposure to smoke inside various places Indonesia. Jadi ada pun, beberapa tempat yang digemari untuk, apa namanya, untuk, mereka merokok elektronik gitu. Kalau kita lihat dari 2011 di restoran ada 85,4, kemudian mengalami penurunan jadi 74,2, kemudian, di rumah yang tadinya 2011 ada 78,4, tetapi 2021 menurun. Di public transportations atau kita bisa bilang transportasi umum yang awal 70 menjadi menurun 40. Kemudian, bangunan-bangunan milik negara pemerintahan seperti tempat kerja juga, ini juga menurun, dan terakhir adalah, fasilitas kesehatan juga menurun dari 2011 17,9 dan turun di 2021 14,2. Kemudian menurut, BPS 2021 penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas yang biasa mengonsumsi rokok setiap hari ini berada di Provinsi Jambi. Nah, Jambi di sini menurut BPS, penggunaan rokok elektronik terbanyak ada di Jambi dengan poin 3,27. Disusul dengan Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Kalimantan, sampai Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, apakah Anda, apakah kamu salah satu pengguna? Jikalau kamu adalah salah satu pengguna, tidak perlu khawatir. Gunakanlah dengan bijak. Gunakanlah sesuai dengan apa yang kamu perlu saja. Kalau kalau bisa berhenti, karena itu bukanlah satu-satunya cara untuk mengonsumsi dan untuk mendapat memuaskan diri. Itu dia presentasi dari saya. Saya kira setiap kita bisa terus sehat, bisa terus dalam kondisi yang fit. Dan bagi para presentan mau tahu di mana referensi saya bisa di-scan di sini. Jadi itu saja. Kalau saya ada perkataan yang kurang berkenan ataupun ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi saya yang kurang sempurna ini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.